Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ahlan wa marhaban bikum di Salman Channel. Channel yang akan memberikan hiburan, wawasan, informasi penting dari Jazirah Arab, khususnya Mekah dan Madinah. Baik, sebelumnya Salman ingin mengajak antum untuk mensupport channel ini dengan cara apa? Subscribe, like, share, komen, dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng agar antum tidak tertinggal informasi penting dari dua tanah suci umat Islam. Ya, untuk diketahui, subscribe itu gratis. Dalam video kita kali ini, kita akan membahas tentang regulasi umroh yang ada di musim pandemi corona ini. Kemudian juga kita akan membahas tentang pintu-pintu masuk ataupun keluar yang ada di seputaran Masjid Nabawi. Nah, begitu penting tema ini, kiranya ini bermanfaat bagi orang-orang yang akan datang ke Mekah atau ke Madinah dalam waktu dekat ini, ataupun ini untuk mengobati kerinduan antum tentang Masjid Nabawi. Nah, untuk tidak berpanjang lebar lagi, berhubung kita sudah sampai di Masjid Nabawi, apa kata Nabi? Man dakhala ahadukum al-masjida falyarka' rak'atain qabla an yajlis. Barang siapa yang masuk masjid, maka hendaklah dia salat 2 rakaat sebelum dia duduk. Dan ini disebut dengan salat tahiyatul masjid. Baik, langsung saja ikutin saya. Inilah pintu nomor 3. Di pintu nomor 3 Bapak Ibu, ini lebih tidak ada tempat yang khusus kecuali satu, yaitu Museum Quran. Ya, di pintu nomor 3 ini ada Museum Quran, dan juga sih dekat juga dengan Raudhah, dekat banget malah dengan Raudhah, kemudian kubah hijau. Ya. Nah, sekarang kita Bapak Ibu berada di pintu 6. Ya. Ada apakah Ustadz di pintu 6? Di pintu 6 Bapak Ibu perlu diketahui bahwasanya ini juga menjadi tempat pintu favorit ya, karena di sini ada taman. Nah, selain taman, di pintu ini juga ada masjid yang bersejarah. Apa itu? Yang pertama di pintu 6 itu ada Masjid Umamah. Ya, ada Masjid Umamah itu, Masjid Umamah tuh. Yaitu Masjid Umamah. Kemudian di sebelahnya cuman hanya berjarak sekitar 10 meter ya, itu ada Masjid Abu Bakar ya. Nanti kita lebih mendekat lagi ke sana. Nah, ini adalah Masjid Abu Bakar. Kita lanjut Bapak Ibu, kita akan memperkenalkan pintu 7 ya. Ada apakah di pintu 7? Nah, pintu 7 ini Bapak Ibu lebih dikenal orang dengan sebutan Babus Salam. Kenapa Ustadz bisa dibilang Babus Salam? Saya tidak tahu, memang ada sejarahnya, tapi kali ini saya tidak akan ngebahas tentang sejarah ya. Jadi sekali lagi pintu 7 ini disebut orang dengan Babus Salam. Nah, ciri khasnya apa Ustadz di pintu 7? Pintu 7 ini sejajar dengan Raudhah Bapak Ibu ya. Jadi lihat ya, nih kalau saya nih ya, ini. Nah, di depan itu kalau Bapak lurus saja ke sana itu ada Raudhah. Ya, berarti di situ ada makamnya Rasul, makamnya Abu Bakar, ya, kemudian ada makamnya Umar, ya, semuanya ada di pintu 7. Sekarang kita bahas pintu 13. Karena pintu 13 ini masih berdekatan dengan pintu 15, jadi pembahasannya masih seputar Saqifah Bani Sa'idah. Nah, ini ya. Nah, pintu 15 itu sebelah sana, ya. Nah, itu. Nah, sedikit saya singgung tentang Saqifah Bani Sa'idah. Dia adalah sebuah tempat di mana dulu dia menjadi saksi bisu tempat pembaiatannya Abu Bakar As-Siddiq.
Ya, jadi setelah Rasulullah wafat, itu orang-orang Ansor dan Muhajirin mereka berunding, dan bisa dikatakan juga bahwasanya Saqifah Bani Sa'idah merupakan tempat awal mula perselisihan dalam Islam, ya. Jadi di tubuh kaum muslimin itu terjadi perpecahan atau perselisihan, itu terjadi di Saqifah Bani Sa'idah, ya, antara dari kubunya kaum Ansor dan juga kubunya kaum Muhajirin, ya, sampai dikatakan perselisihan itu hampir terjadi terjadi pertumpahan darah. Ada apakah Ustaz di pintu 15? Baik, ciri khas utama di pintu 15 adalah bahwasanya ini ada area yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Nah, lihat itu yang kebun kayak ada korma, ada yang rindang-rindang depan itu adalah Saqifah Bani Sa'idah. Untuk sejarahnya, Ana akan ngebahasnya nanti di video khusus, ya. Itu, nah, yang ada kebun depan itulah yang namanya Saqifah Bani Sa'idah. Apakah dulu seperti itu, Ustaz? Ya tidak pastinya. Ya, itu dulu adalah sebuah panggung atau kayak tenda gitu, ya. Sejarahnya sangat penting sekali untuk kita ketahui. Namun di video kali ini saya tidak akan ngebahas masalah sejarah Saqifah Bani Sa'idah. Saya hanya memperkenalkan ciri khas pintu 15. Nah, ada apa lagi, Ustaz, di pintu 15? Di pintu 15 itu ada untuk hotelnya, ya. Untuk hotel di pintu 15, 14, 16 itu di ring satunya itu ada Darul Iman Intercontinental. Kemudian juga ada Al-Anwar, ya. Kemudian juga ada di belakang itu ada Concord, ya, ada Hotel Concord itu di pintu 15. Ada apakah di pintu 17? Ya, Bapak Ibu, pintu 17 termasuk pintu favorit juga bagi orang-orang yang haji ataupun umrah. Kenapa? Karena di pintu 17 ada Bin Daud. Siapa yang tidak kenal dengan Bin Daud? Pasti semuanya kenal dengan Bin Daud, sebuah mall besar di Saudi, ya, yang cabangnya sangat banyak sekali di mana-mana. Di setiap kota di Saudi dia memiliki cabang, ya, Bin Daud. Nah, bahwasanya saya juga biasanya masuk ke Raudhah itu lewat pintu 17 dan 18, ya. Namun saat ini pintu 17 lagi ditutup, ya. Tuh, lihat. Nah, dia ditutup sekarang, ya. Nah, itu ada Bin Daud. Saya sering nyebutnya dengan jembatan yang depan itu saya sebut dengan jembatan Bin Daud atau hotel jembatan, Anda bilang biasanya ke jamaah. Jadi untuk supaya mereka lebih cepat tahu apa sih, kalau misalkan jamaah sore ini kita akan ke Baqi, namun sebelum kita pergi ke Baqi semuanya akan saya suruh untuk kumpul di pintu 17 misalkan. Nah, kalau yang nggak kenal saya akan bilang di situ ada Bin Daud dan ada jembatan. Nah, jembatan itu memang jembatan penyeberangan antara dua hotel ini, yaitu Hotel Taubah atau Taubah Suite dan Elaf, ya, Hotel Elaf, ya. Pintu-pintu yang memiliki ciri khas seperti tadi saya bilang, pintu 25 ciri khasnya banyak perempuan, karena memang pintu 25 diperuntukkan untuk perempuan, walaupun pintu 24 sampai dengan pintu 28 itu adalah areanya perempuan kebanyakan, ya. Bukan berarti laki-laki tidak boleh, tapi kebanyakannya adalah kaum perempuan. Pintu 22 atau pintu 21. Nah, saya akan jelaskan tentang profilnya pintu 22, pintu 21, ya. Ini adalah pintu utama bisa dikatakan, ya. Ini adalah pintu utama. Kenapa? Karena inilah area yang paling rame. Selain itu, pintu ini ciri khasnya adalah ada tugu, ya. Tugu ini sangat terkenal sekali bagi orang-orang yang sudah pernah datang ke Madinah, baik haji ataupun umrah, itu mereka sangat memfavoritkan pintu ini, ya. Jadi pintu ini pintu utama karena memang laki-laki dan perempuan, ya, kebanyakan mereka keluar atau masuk pintu ini, ya. Dan ini juga adalah pintu yang paling besar, ya. Kita akan sorot dari depan. Kenapa saya bilang dia adalah pintu yang paling besar? Karena memang pintunya memang besar, jadi gabungan antara pintu 21 dan pintu 22. Nah, sekarang saya perhatikan, ya. Nih pintunya nih. Nah, tempat gabungannya laki-laki dan perempuan keluar masuk ke Masjid Nabawi itu lewat sini. Makanya Anda bilang ini adalah pintu utama. Kemudian juga ada tempat beli oleh-oleh tuh. Nah, Al Munawwarah, ya. Nah,
Baik, untuk hotel di ring 1 di pintu yang berada di pintu 22 ataupun 21 itu contohnya adalah ada Darut Taqwa. Kemudian ada apa? Hotel Syaza ya. Kemudian juga ada Taiba ya, Taiba Suite. Nah, ini untuk yang di ring satunya, belum nanti di ring 2 ya. Di ring 2 itu maksudnya itu yang di belakangnya, Pak. Ya. Nah, seperti ada Madinah Hilton gitu ya. Nah, begitu. Ya, ini adalah pintu 25, pintu favoritnya para perempuan atau kaum perempuan ya. Kenapa? Kenapa Ana bilang ini adalah pintu favoritnya kaum perempuan? Karena inilah area bagi perempuan untuk masuk ke Raudhah ya. Selain pintu 25 sebenarnya pintu nomor 24 sampai dengan pintu nomor 28 itu adalah areanya perempuan. Ya, bisa dikatakan areanya perempuan ya. Jadi pintu 24 sampai dengan pintu 28 itu adalah areanya perempuan karena mereka masuk ke Raudhah itu lewat pintu-pintu tersebut. Terutama pintu 25 ya. Nah, ini adalah pintu 25. Nah, di kesempatan kali ini saya hanya akan memperkenalkan wilayah-wilayah atau keadaan ataupun yang berkaitan dengan Masjid Nabawi ya. Inilah pintu 25. Nanti kita akan sorot lagi ada pintu 1, pintu 37. Jadi total pintu di Masjid Nabawi ini ada di Nabawi ini ada 39 ya. Kalau nggak salah 39 pintu. Jadi dari 1 sampai 39, dari 39 itu kembali ke pintu 1. Nah, inilah pintu 25, pintu favoritnya kaum perempuan. Jadi saya beritahukan dulu, kalau saya bilang pintu ring 1 hotel ring 1 berarti itu adalah hotel-hotel yang paling dekat dengan masjid ya. Hampir cuman melangkah beberapa lah gitu ya, mungkin sekitar 20 langkah atau 10 langkah itu mereka sudah sampai di Masjid Nabawi. Selanjutnya adalah pintu 37. Ada apakah Ustadz di pintu 37? Tadi sudah saya sering bilang bahwasanya pintu 34, 35, 36, 37 ya, itu adalah area Baqi'. Nah, inilah Baqi' ya, tempat naiknya tapi hanya untuk laki-laki. Perempuan dilarang masuk area Baqi' ya. Perempuan tidak boleh ke Baqi'. Nggak ada agenda atau jadwal yang dipersiapkan bagi perempuan yang ingin melihat makbar atau kuburan pemakaman Baqi' ya. Ini hanya untuk laki-laki dan jadwalnya juga di pagi hari dan juga di sore hari. Jadi untuk sejarahnya ini penting nih, banyak sahabat di sini ya kan, 10 ribuan. Nah, tapi untuk nama-namanya, detailnya siapakah mereka, dari kalangan sahabat, dari kalangan tabi'in, dari kalangan imam mazhab. Ini adalah pintu terakhir, pintu 39. Tadi sudah saya sebutkan bahwasanya jumlah pintu di Masjid Nabawi itu ada 40 sebenarnya ya. Cuman pintu 40 itu kecil, Bu. Nah, ini nih pintu 40 kecil begitu. Jadi nggak saya anggap. Nah, setelah pintu 39 ini langsung ke gerbang 1. Jadi bukan gerbang 40 ya. Nah, jadi setelah pintu atau gerbang 39 itu ada gerbang 1 langsung, bukan 40. Jadi kita anggap jumlah pintu di Masjid Nabawi itu ada 39. Nah, ada apakah Ustadz di pintu 1 ataupun pintu 39? Itu ada Raudhah dan kubah hijau. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan video ini ya, baik laki-laki atau perempuan dari semua penjuru dunia, insya Allah bisa mendatangi dua kota suci umat Islam, Mekah Al-Mukarramah dan Madinah Al-Munawwarah. Baik, untuk di video ini mungkin ini saja yang akan kita bahas tadi, ngebahas tentang Masjid Nabawi dan pintu-pintunya. Sekarang saya akan pulang ke rumah. Sekarang ini saya berada di pintu 37 sebenarnya ya. Saya akan pulang ke rumah, ke daerah Awali ya. Insya Allah kalau antum semuanya mensupport channel ini, insya Allah saya akan semangat juga untuk mendokumentasikan atau menginfokan kepada masyarakat Indonesia, kaum muslimin dan muslimat ya khususnya, dan
kaum muslimin dan muslimat di dunia, bagaimana keadaan di dua tanah suci ini.